Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa berada di Masjid An-Nur ya. Suasananya meriah sekali nih, alhamdulillah, senang sekali saya. Alhamdulillah kita bisa bersolat subuh berjamaah. Ini yang selalu dirindukan oleh junjungan kita ya, Nabi Muhammad SAW. Senang sekali ya. Baik, tadi disebutin nama saya Dondi Tan gitu ya. Tan itu marga saya, Pak. Marga itu bahasa Tionghoanya se, Pak. Jadi saya Dondi Setan. Setan, Pak, bukan seton, Pak ya, setan. Artinya Dondi marga Tan gitu. Nah, saya alhamdulillah kembali, atau kalau orang Tagalog, orang Filipina, kalau mualaf tuh disebutnya balik Islam gitu Pak. Nah, kembali ke Islam maksudnya. Alhamdulillah. Jadi ketika saya masuk Islam, saya ternyata baru tahu, oh ternyata saya bukan pindah agama. Ternyata saya kembali ke fitrah saya gitu. Ya. Alhamdulillah, kalau bapak-bapak semua kan sini kan pasti tahu ya. Hadis yang masyhur gitu. Setiap manusia yang lahir kan fitrah gitu kan. Nah, ketika dia besar dia dikafirkan oleh orang tuanya. Menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Sama, saya juga dikafirkan sama orang tua saya ternyata. Ya, tapi ketika orang itu nanti besar, dia mendengar Islam, dia sampai menerima Islam, bahkan sampai dia memeluk Islam, artinya dia sebenarnya kembali ke fitrahnya. Itu suatu kalimat yang sangat berarti buat saya. Ketika saya berikrar syahadat tanggal 25 Juli tahun 2014. Alhamdulillah. Kemarin belum lama saya ulang tahun, 10 tahun Islam. Jadi kalau seperti anak kecil baru umur 10 tahun gitu lah ya. Jadi mohon bimbingannya juga. Saya sebenarnya kurang begitu bagaimana gitu duduk di sini sebenarnya. Alhamdulillah. Tapi yang saya mau sharing di sini ya mungkin pengetahuan atau apa ya? Informasi lah ya, atau pengalaman, sharing pengalaman buat bapak-bapak. Tujuannya kenapa saya mau duduk di sini tidak lain tidak bukan hanya untuk menguatkan iman dan akidah kita sebagai muslim ya. Karena saya pernah dikafirkan oleh orang tua saya, jadi saya tahu apa yang ada di sana gitu. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka targetkan gitu ya. Target mereka tuh kita. Target mereka adalah kita. Umat muslim di Indonesia adalah umat Islam yang terbesar di seluruh dunia. Nggak tahu kalau sekarang mungkin udah disalib kayaknya sama Pakistan ya. Alhamdulillah ya, berarti di Pakistan juga mereka sangat tinggi pertumbuhan Islamnya. Ternyata bukan juga di Pakistan aja, di seluruh dunia ya. Pertumbuhan Islam di seluruh dunia melewati pertumbuhan jumlah kependudukan di seluruh dunia. Sekarang kurang lebih Islam sudah 2 miliar, mungkin sudah 2,1 miliar sekarang ya di seluruh dunia. Di Eropa Islam juga tumbuh dengan sangat tinggi. Awal ini saya ingin membicarakan tentang agama saya yang dulu ya, tetapi tujuan saya membicarakan agama saya yang dulu ini bukan untuk menjelekkan agama saya yang dulu, tapi ingin memberitahukan kepada Bapak apa yang ada di dalam mereka, bagaimana akidahnya mereka, dan mengapa mereka mentargetkan kita untuk ikut agama mereka. Ya, jadi tujuan saya juga tidak lain tidak bukan untuk membentengi akidah umat Islam agar terhindar atau tidak mudah dimurtadkan. Masih ada nggak ya upaya pemurtadan ya Pak ya? Hah? Masih ya? Benar ya? Nah, kalau masih ada, saya mau bicara di sini. Kalau sudah nggak ada, saya mendingan pulang. Karena masih ada, jadi ya saya
mau berbagi informasi ini ya. Baik. Saya tadi sudah cerita, saya masuk Islam 25 Juli 2014. Ketika itu sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya, 7 tahun sebelumnya malah, ayah saya duluan malah masuk Islam. Wah, kaget saya. Dari kecil lihat ayah saya lama di Konghucu, ketika hijrah ke Jakarta tiba-tiba masuk Kristen, sudah bisa khotbah di persekutuan, nggak lama masuk Islam. Kaget saya. Ternyata ya, saya memang nggak banyak nanya, tapi ternyata kemungkinan besar karena banyak pergaulan ya, karena pergaulan dengan teman-teman Muslim. Alhamdulillah, masuk Islam mau lewat pergaulan boleh, mau menikah juga boleh, ya kan? Memang mau belajar sendiri juga boleh. Nah, sejak itu jadi saya mulai mengamati apa? Mengamati Islam. Tapi yang saya amati waktu itu ternyata bukan Islamnya, Pak. Ternyata Muslimnya. Nah, jadi kita semua ini sebenarnya adalah cerminan daripada Islam. Akhlak kita, ya, mau di jalan, mau berinteraksi dengan siapapun, itu kita tuh gambaran daripada Islam. Dulu saya mengamati Muslimnya, bukan Islamnya. Nah, waktu itu memang, ya sampai sekarang juga masih ya, Islam masih sering difitnah. Betul kan? Islam agama yang keras. Gitu. Katanya sini masjid yang keras ya Pak, betul ya? Oh, dilarang keras maksudnya malah ya. Jadi nggak boleh keras-keras ya. Maksudnya speakernya atau apanya Pak, nggak boleh keras. Ya, jadi dulu yang saya amati Muslimnya ya. Ternyata ya akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan setelah pengamatan. Kita boleh jujur bahwa Islam itu sempurna, tapi Muslimnya belum sempurna. Nggak apa-apa ya saya sebut gitu ya. Nah, betul ya. Jadi ya mari kita sempurnakan akhlak kita, mari kita sempurnakan adab kita dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bersama, kita tunjukkan akhlak kita supaya orang ketika melihat Muslim bisa melihat Islamnya. Itu yang sebenarnya sangat penting ya. Karena banyak orang mengamati Islam, tertarik dengan Islam, tapi salah mengamati. Ketika mengamati yang diamati Muslimnya, bukan Islamnya. Nah, ketika saya menyadari bahwa saya salah mengamati, baru saya pindah mengajari ajarannya. Nah, di sini saya ingin menceritakan sedikit nih bagaimana akidah saya dulu gitu ya, ketika di sono gitu. Kekristenan atau yang dikenal dengan kita kenal di sini ada Katolik ya, ada Protestan. Mungkin bapak-bapak pernah dengar Kristen Ortodoks juga ada ya. Nanti ada Kristen Anglikan, ada Kristen Lutheran, macam-macam. Lutheran, Anglikan, Calvinis, Metodis, begitu banyak, itu ada di bawah Protestan. Tetapi secara umum, yang ada di dunia sekarang ada Protestan, ada Katolik, ada Ortodoks. Ortodoks juga nanti terbagi lagi. Secara akidah, Kristen itu terbagi menjadi 3. Ya. Ada Kristen yang Trinitarian, artinya Kristen yang mempercayai Trinitas, bilangnya Tuhannya tetap Esa, tapi, nah selalu tapinya, ya, tapi bisa bermanifestasi dalam 3 pribadi. Nanti ada Kristen yang Unitarian. Unitarian ini tidak menyembah yang kita kenal dengan Nabi Isa alaihissalam, atau mereka sebut Yesus Kristus. Mereka tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, yang Unitarian. Ya. Nanti ada lagi Kristen yang Oneness. Oneness itu kesatuan katanya. Kalau yang Trinitarian, mereka bilang Tuhannya Esa, tapi 3 pribadi. Yang Oneness bilang Tuhannya Esa, tapi 1 pribadi. Gitu. Jadi Bapa itu ya Yesus, Bapa itu maksudnya Tuhan Yang Maha Esa. Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Gitu. Mereka tidak kenal 3 pribadi seperti yang Trinitas. Gitu. Pernah dengar Trinitas Pak ya? Pernah ya? Trinitas itu mereka mengatakan Bapa itu Tuhan, Putra itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Paham nggak Pak? Paham nggak Pak? Alhamdulillah Pak kalau nggak paham Pak, bener. Kalau bilang paham saya waduh kaget saya. Dulu saya juga paham Pak, bilangnya paham, tapi pura-pura paham gitu. Mau di bagaimana, apa istilahnya mau di bagaimana penjelasannya, tetap bagaimana ya otak kita bisa menerima ya. Ada 3 pribadi,
tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ya udahlah, imani aja lah gitu ya. Nanti lanjut, mereka bilang Bapa itu Maha Kuasa, Putra Maha Kuasa, Roh Kudus Maha Kuasa. Tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Nah, siap-siap Pak, beli bodrek Pak. Ini bukan promosi bodrek nih. Ya, nah, tetapi biar bagaimanapun itu adalah akidah saudara-saudara kita, ya. Saya bicara di sini bukan berarti saya mengajak bapak-bapak atau ibu di sini untuk mengolok-olok akidah mereka, bukan, tidak ya. Tapi saya juga mengajak supaya kita menghormati. Kita tetap menghormati keyakinan orang lain. Negara Republik Indonesia menjamin hak seluruh warga negara untuk memilih dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tapi, nah, tetapinya kan, kalau yang tadi dijamin haknya secara penuh, itu ditulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2, tapi pemerintah juga punya aturan yang lain. Namanya keputusan bersama 2 menteri, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79. Mengenai apa? Mengenai pensiaran agama. Ya, jadi orang yang sudah beragama dilarang mensiarkan agama kepada orang lain atau kelompok yang sudah beragama. Kalau yang belum beragama boleh nggak? Boleh. Kita juga melakukan begitu, ya. Dai-dai kita juga ke daerah-daerah terpencil mengajak orang-orang yang belum beragama untuk masuk agama Islam. Begitu juga dari kalangan kekristenan. Itu nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau ada yang ketok-ketok rumah, ya, ketok-ketok rumah orang yang sudah beragama, diketok-ketok, dikasih brosur, pamflet, buku, hadiah, dan mengajak mereka untuk masuk agama mereka, itu yang nggak boleh. Nah, itu masih ada nggak Pak? Masih. Banyak yang tahu ya berarti ya? Masih Pak itu Pak ya. Karena itulah saya, alhamdulillah, bergabung dengan sebuah yayasan, yaitu Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, yang pusatnya di Surabaya, ya. Yayasan ini kami selain daripada visi dan misinya, selain daripada membina orang-orang yang baru masuk Islam, kami juga melakukan gauzal fikr, ya, perang pemikiran. Kami juga melakukan upaya-upaya untuk bisa berdialog atau dengan kata kerennya berdebat gitulah, ya, dengan saudara-saudara kita yang dari kalangan Kristen. Tapi kami berdebat bukan untuk cari musuh, bukan, untuk edukasi, ya. Saya alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua litbang di yayasan ini, dan saya ditargetkan saya harus berdebat dengan pendeta minimal 2 kali dalam setahun. Nah, itu bukan debat online, debat yang di face to face, yang tatap muka gitu ya. Saya ditargetkan minimal 2 kali dalam setahun. Jadi ya mau nggak mau saya harus cari-cari pendeta untuk saya ajak debat gitu. Dan susah ternyata nyari pendeta yang diajak debat. Yang mau diajak debat tuh susah gitu ya. Kalau yang gerejanya sudah ramai gitu, susah banget diajak debat. Takut gitu. Bukan takut kalah debat, bukan. Takut perpuluhan hilang gitu. Kalau gerejanya masih kecil, nah dia perlu dipromosikan baru dia mau berdebat gitu. Nah, ya wajar lah ya. Tetapi intinya kita mengajak mereka berdebat itu bukan berarti kita mau mencari musuh, bukan. Bukan kita mau cari ribut gitu, bukan. Setelah berdebat kita masih bisa ngopi bareng, makan bareng, ngobrol dengan mereka. Kita bersahabat dengan mereka. Nah, kenapa kita melakukan itu? Yaitu untuk edukasi supaya yang nonton. Nah, yang nonton ini kan bukan cuma muslim aja. Ada juga yang belum muslim kan. Saya nyebutnya belum muslim Pak, bukan non muslim Pak. Nah, kalau belum muslim kan insya Allah mereka masuk Islam gitu kan. Nah, jadi tujuan kita dari debat itu adalah supaya yang menonton, insya Allah yang muslim makin tebal imannya, makin kuat akidahnya gitu kan. Nah, kalau buat yang belum muslim, kalau misalnya dia menerima argumen-argumen kita, dia masuk Islam, alhamdulillah, itu bonus gitu Pak ya. Kita nggak pernah maksa gitu kan. Nggak boleh, di dalam Islam kan nggak ada paksaan. Nah, kenapa sih dari dulu selalu yang dalam tanda kutip nih bertikai gitu ya, Islam dan Kristen? Kenapa? Karena kan memang ada satu sosok yang kita anggap, yang kita imani sebagai hamba Allah, yaitu Nabi Isa alaihissalam,
yang diangkat derajatnya oleh saudara kita yang Kristen sampai dituhankan. Itu yang menjadi pokok permasalahan sebenarnya. Kalau mereka Kristen tetap mengaku bahwa Tuhan mereka Esa, tetapi Tuhan yang Maha Esa itu yang bisa berubah menjadi Yesus, gitu ya. Mereka sebutnya kan Yesus Kristus. Kita juga mengenal bahwa Nabi Isa alaihissalam ini memang dikenal dengan nama Yesus Kristus. Masalah Yesus dan Isa itu sebenarnya sama. Itu hanya masalah transliterasi bahasa saja, gitu ya. Sebenarnya yang ada yang asli itu namanya Iso Al-Masiho gitu. Kalau itu dalam bahasa Aramaik, kalau dalam bahasa Ibrani Yesua Hamasyah. Dalam bahasa Arab Isa Al-Masih. Dalam bahasa Yunani zaman dulu Isus Kristos. Menjadi Yesus kira-kira baru di abad ke-17. Baru tahun 1600-an ada kata Jesus dalam bahasa Inggris. Masuk ke dalam Bible baru di abad ke-18, tahun 1750-an. Masuk ke Indonesia jadi menjadi Yesus. Jadi kita tidak usah alergi dengan kata Yesus, itu hanya transliterasi aja. Bahkan Quran yang terjemahan bahasa Inggris menerjemahkannya juga Jesus Son of Mary, Isa putra Maryam, sama jadi ya. Nah, sosok itulah yang menjadi sosok yang dalam tanda kutip diperebutkan gitu lah ya. Di dalam Islam kita beriman bahwa beliau adalah Nabi, hamba Allah. Di Kristen mereka tuhankan. Dua-duanya, Kristen dan Islam, ini kan sebenarnya sama-sama agama misi sebenarnya. Kita juga mengajak orang di luar Islam masuk Islam. Tapi karena ada aturan pemerintah yang tidak boleh mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama, kita mengajak orang yang belum Islam masuk Islam. Tapi saudara kita yang Kristen ini juga lebih kuat misinya, gitu ya. Kalau Islam kita diminta untuk mengajak orang masuk Islam, kita mengikuti hadis sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Kalau di Kristen bagaimana? Di Kristen ada perintahnya di kitab mereka malah. Perintahnya bunyinya begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Murid Yesus maksudnya. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau kita hanya sampaikan walaupun hanya satu ayat, di kita tidak ada la ikroha fiddin. Di kita ada lakum dinukum waliyadin. Nah mereka kalau belum dibaptis kan belum kelar itu urusannya. Karena ada perintah baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, itu perbedaannya. Maka itulah mereka sangat agresif karena mereka selalu mempunyai target dimanapun mereka berada, mereka mengajak orang lain untuk masuk agama mereka. Dan rencana itu sudah mereka miliki, itu sudah puluhan tahun yang lalu. Mungkin dari sebelum zaman kita merdeka, sampai zaman merdeka, sampai bangsa Indonesia menata pemerintahan, membuat aturan-aturan, banyak aturan-aturan termasuk yang tadi saya sebutkan, keputusan bersama dua menteri itu juga diprotes sama mereka. Mereka tidak mau mengikuti aturan itu dengan alasan kebebasan beragama gitu katanya. Ya, namun bagaimanapun ya namanya kita hidup berbangsa dan bernegara, kita tetap bagaimana? Tetap harus menghargai setiap warga negara yang beragama lain. Tapi kalau ada upaya-upaya seperti itu, kita tinggal serahkan saja kepada pihak yang berwajib, gitu kan? Jangan main hakim sendiri gitu ya. Main hakim rame-rame gitu ya. Bukan juga ya, nggak boleh ya. Jadi kalau kita misalnya, nauzubillah mujalik, rumah kita kedatangan mereka yang datang bawa brosur, bawa pamflet, bawa buku, mengajak kita untuk masuk agama mereka. Terus kalau kita tolaknya dengan gagang sapu misalnya, kita kejar-kejar misalnya, terus ada yang foto, yang salah yang mana? Yang bawa gagang sapu atau yang bawa brosur? Yang bawa gagang sapu gitu. Ya, dikira kita yang melakukan aksi kekerasan begitu kan? Nah itu yang nggak boleh. Maka itulah kami dari yayasan memang menempuh yang namanya disebut dakwah kristologi. Ya, ilmu yang mempelajari agama mereka disebut dengan ilmu kristologi. Tapi belajar kristologi bukan berarti mau menjadi Kristen,
tapi mempelajari akidah mereka, mempelajari sejarah mereka, mempelajari teologi mereka ya, supaya kita paham, supaya kita bisa hadang dengan akidah Islam. Nanti ada ilmunya, dan itu memang tidak sebentar belajar itu ya. Kami juga percaya, di yayasan kami juga percaya bahwa dakwah kristologi ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya. Ketika mereka berinteraksi dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, yang dibicarakan kan juga itu, kristologi, ilmu tentang akidah mereka yang dibantah oleh ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ya dari mereka ada yang masuk Islam, ada yang tidak, itu semuanya tergantung dari izin daripada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Sahabat Nabi ketika mengungsi di Habasyah juga berdakwah kristologi kepada raja setempat, gitu kan? Nah, jadi buat kami dakwah kristologi ini adalah boleh kami katakan dakwah tauhid. Artinya dakwah yang mengajak orang untuk bertauhid, gitu ya. Emang mereka nggak bertauhid? Mereka ngakunya juga bertauhid, tapi mengenal sifat Tuhannya itu yang secara berbeda dengan kita ya. Kita tidak mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi manusia gitu, atau diperanakan gitu, atau memperanakan gitu kan. Mungkin hampir setiap hari kita baca surat Al-Ikhlas. Tapi ternyata apakah Bapak Ibu ini tahu bahwa di dalam kitab mereka ini ada sebuah kejanggalan gitu ya. Ada sebuah, boleh dikatakan apa ya, kontroversi gitu mungkin ya. Saya tunjukkan gitu ya. Nah ini saya kemana-mana bawa koper nih, isinya kitab-kitab mereka nih. Jadi kayak tukang buku gitu. Ya, karena kita ingin memberikan edukasi, jadi saya tidak mau asal ngomong ya. Jadi saya kalau bicara saya tunjukkan barang buktinya gitu. Ini yang disebut dengan oleh mereka, ditulisnya di sini apa? Alkitab. Ya, ini kitabnya orang Kristen Protestan. Di dalam kitab ini ada kira-kira 66 kita mengenal surah. Gitu. Di dalam Quran kita tahu surah gitu ya. Saya nyebut surah Bapak langsung paham. Tapi kalau saya sebut kitab, nanti di dalam kitab ada kitab itu Bapak bingung nanti. Nah ini ada 66 surah. Ini kitabnya orang Kristen Protestan. Ditulisnya Alkitab di sini Pak. Di sini juga ada kata tulisannya ALLAH. Ya, kita kalau baca ini bacanya Allah, karena nggak ada tasdidnya pada sini Pak. Jadi kita bacanya Allah aja gitu. Mereka menggunakan kata Allah. Kenapa mereka menggunakan kata Allah? Padahal bahasa aslinya kitab mereka dalam bahasa Yunani itu mereka menggunakan kata theos. Gitu. Ya, bahasa Yunani theos. Kalau ke dalam bahasa Inggris, theos itu diterjemahkan menjadi kata God, G-O-D gitu. G-nya besar gitu kan. Nah, kita juga mengenal di sini kata Tuhan. Kita juga tahu kata Tuhan ya. Kata Tuhan kita mengenal dalam bahasa Arab Rob gitu kan. Di sini katanya Tuhan. Tapi macam-macam di sini. Tuhannya ada yang T-nya besar, ada yang semua hurufnya besar, nanti ada yang T-nya kecil. Begitu juga kata Allah, ada yang besar A-nya, ada yang besar semua, ada yang A-nya kecil gitu. Nah, jadi memang istilahnya memang sangat banyak sekali. Okay? Yang saya ingin tunjukkan di sini ada tulisan Alkitab. Saya menghimbau. Nah, karena saya sudah tahu, saya menghimbau bapak-bapak di sini kalau ngelihat begini, jangan sebut ini Alkitab. Ya Pak ya? Jangan sebut Alkitab. Kenapa? Karena Al-Quran kita juga disebut Alkitab kan? Nanti kalau kita baca ini Alkitab, nanti kita seperti menyamakan dengan Quran gitu. Jadi sebut saja ini Bible Pak. Ya, Bible itu dari bahasa Inggris. Asalnya dari kata Biblos dari bahasa Yunani. Kumpulan buku-buku gitulah Pak. Ya. Nah, di sini saya ingin memberitahukan kepada Bapak apa yang ada di dalam kitab mereka. Ya. Di dalam kitab mereka ini, khususnya yang di Kristen Protestan, kita bisa membagi menjadi dua bagian utama, ya. Di sini kan ada yang coakan-coakan ini kan, ada yang warna hitam, ada yang warna merah ya. Ini adalah nama daripada surah-surah di kitab ini Pak. Ya.
Mungkin di Quran juga boleh dikasih begini ya. Jadi lebih mudah, lebih cepat mencarinya kalau mencari surah tertentu. Di sini yang indeksnya warna hitam ini disebut perjanjian lama, ya. Yang ininya merah disebut perjanjian baru, ya. Mungkin pernah dengar kali Pak ya. Ternyata yang namanya perjanjian lama ini bukan kitab orisinalnya dari Kristen. Yang orisinal dari Kristen tuh yang merah di sini nih, yang perjanjian baru. Yang indeksnya hitam ini berasal dari kitabnya orang Yahudi. Nah, kitabnya orang Yahudi itu namanya apa? Nah, ini namanya Tanakh. Ya, singkatannya, ini ada singkatannya ya Pak. Ini tulisannya begini, Tanakh, T-A-N-C-H, T-A-N-A-C-H. Bacanya Tanakh. Tanakh ini singkatan dari apa? Torah. Torah kita kenal dengan kata Taurat, ya. N-nya dari Nevi'im. Nevi'im itu kitab nabi-nabi. K-nya Ketuvim, kitab atau tulisan orang-orang bijak. Nah, yang mereka sebut dengan Torah di sini adalah yang dianggap 5 kitab Musa. Ya, apa aja? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Nggak usah dihafalin Pak ya. Buyang. Yang Nevi'im itu adalah kitab nabi-nabi yang menceritakan tentang nabi-nabi itu. Ada nabi besar, ada nabi kecil. Nabi-nabinya istilahnya mungkin berbeda ya dengan yang kita pernah dengar ya, apalagi yang kita baca di Quran. Nabi besar mereka sebut misalnya ada Nabi Yehezkiel, ada Nabi Yesaya, ada Nabi Yeremia. Nanti nabi-nabi kecil ada Nabi Ayub. Nah, sama kita juga kenal Ayub. Ada Nabi Yunus, kita juga kenal ya. Nanti ada Nabi Hagai, Habakuk, Maleaki, macam-macam, Mika dan sebagainya. Kemudian kumpulan kitab-kitab berikutnya adalah kitab yang disebut dengan Ketuvim. Ketuvim itu disebut dengan kitab tulisan orang-orang bijak, termasuk tulisan nabi-nabi itu juga. Di dalam Ketuvim itu nanti ada kitab apa? Mazmur. Kita kenal dengan Zabur, ya. Nanti ada kitab lagi Amsal, Pengkhotbah, Ratapan dan sebagainya. Semua ini disingkat menjadi Tanakh. Kitab Tanakh ini punya orang Yahudi, disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Sebelum, ya. Jadi sebelum ada Nabi Isa alaihissalam sudah ada ini. Ini kitabnya orang Yahudi. Pertanyaan saya, apakah Taurat, Zabur yang disebut dalam Quran itu ini? Nah, ada yang berani bilang bukan? Iya bukan? Apakah ini Taurat dan Zabur yang dimaksud oleh Quran kita? Oh, pada diem semua. Bukan Pak, ya. Saya berani katakan bukan, karena saya udah pelajarin, ya. Saya berani menyatakan begini. Taurat, Zabur, Injil yang disebut di dalam Quran kita ini itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju nggak Pak? Setuju ya? Kalau kata wahyu itu bentuknya seperti apa Pak? Apakah langsung ada bukunya jatuh dari langit? Enggak ya? Wahyu itu kan berarti kan pesan atau pengetahuan yang diterima oleh Nabi yang insya Allah langsung masuk dalam kolbunya, kemudian Nabi ajarkan kepada umatnya atau kaumnya, begitu kan ya? Kita sering mendengar kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil diberikan kepada Bani Israel, gitu. Apakah yang disebut dengan kitab itu artinya harus berupa buku? Apa? Tidak. Selain buku apa artinya? Ada yang tahu? Lembaran suhuf. Kalau selain buku, arti kata kitab itu apa Pak? Dalam bahasa Arab. Dalam konteks Quran lah ya. Selain wahyu yang dibukukan, kata kitab juga bisa berarti apa? Hukum, perintah, ketetapan. Gitu ya. Hukum atau perintah atau ketetapan yang diberikan Allah SWT melalui Nabi dan Rasulnya untuk umat Bani Israel atau umat tertentu gitu. Dalam hal ini kalau Taurat, Zabur, Injil berarti untuk Bani Israel pada zaman itu. Pernah nggak bapak-bapak dengar kitab Taurat, Zabur, Injil dijanjikan untuk dijaga? Pernah dengar? Pernah baca? Belum ya? Belum.
Jadi kalau begitu, kalau Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel, Nabi Musa hidupnya tahun berapa? Kira-kira abad berapa? Abad 15. Ya, bisa ada yang bilang dari abad 16 sampai 14. Ada yang bilang dari abad 15 sampai 13. Lah ini disusunnya baru di abad kelima sebelum Masehi. Jadi jarak dengan Nabi Musa kira-kira 1 milenium. 1000 tahun gitu. Mungkin nggak kira-kira yang menulis Nabi Musa? Tidak. Apakah yang nulis ini pengikut-pengikut yang pernah ketemu bareng sama Nabi Musa? Enggak juga. Apakah yang nulis ini orang-orang yang pernah ikut nyebrang laut gitu? Bukan juga, gitu ya. Jadi yang menulis ini adalah memang bangsa Yahudi, tetapi bangsa Yahudi yang sudah kembali dari pembuangan Babel. Mungkin tradisi ini kita jarang mendengar gitu ya. Bani Israel kita tahu bahwa setelah mereka dikeluarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, dipimpin akhirnya oleh penerusnya yaitu Nabi Yosua bin Nun masuk ke dalam tanah Kanaan atau Palestina. Nabi Musa alaihissalam tidak sampai masuk ke dalam tanah Kanaan. Kemudian setelah masuk ke dalam tanah Kanaan, mereka menjadi satu bangsa yang dipimpin oleh hakim-hakim, 12 hakim-hakim. Kenapa? Karena mereka adalah 12 suku, gitu ya. Akhirnya mereka minta kepada nabi mereka untuk dijadikan kerajaan. Diangkatlah raja pertama yaitu siapa? Namanya Saul menurut bahasa mereka. Kita mungkin mengenal dengan nama siapa? Tolut. Nah ya. Kemudian Raja Saul ini ketika sudah wafat digantikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Mereka mengenal dengan Raja Daud gitu ya. Kemudian setelah Nabi Daud alaihissalam wafat digantikan oleh anaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka mengenal dengan nama Salomo. Nah, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ini memerintah Bani Israel, Nabi Sulaiman kan membangun Haikal Sulaiman, ya, atau bait suci. Bait sucinya orang Yahudi, ya, dibangun kira-kira di abad ke-10 sebelum Masehi. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, baru kerajaan Israel terpecah menjadi dua, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan. Israel Utara dihuni oleh 10 suku, Selatan dihuni oleh 2 suku. Yang di selatan itu adalah suku Yehuda dan suku Benyamin. Sisanya 10 suku di utara. Yang di utara dipimpin oleh Raja Rehoboam, yang di selatan dipimpin oleh Raja Yeroboam. Kira-kira di abad ke-8, akhir abad ke-8, tahun 722 sebelum Masehi, Israel Utara dicaplok oleh tetangganya, bangsa Assyria. Kira-kira tahun 597, Assyria yang mencaplok Israel Utara dan Israel Selatan dicaplok oleh bangsa Babilonia. Tahun 596 sebelum Masehi, Haikal Sulaiman dihancurkan oleh raja dari Babilonia yaitu Raja Nebukadnezar II. Kira-kira tahun 530-an ya sebelum Masehi, masuk bangsa Persia mengalahkan Babilonia ya. Waktu itu bangsa Israel ketika dikuasai oleh Babilonia, mereka dibuang ke Babel atau Babilonia. Nah, selama di Babel itulah bangsa Israel menyusun ini. Gitu ya. Selesai disusunnya baru di abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, kemudian sejarah Israelnya berlanjut setelah dikuasai Persia, dikalahkan oleh Yunani di tahun 332 sebelum Masehi. Kemudian digantikan oleh bangsa Romawi tahun 63 sebelum Masehi dan seterusnya sampai ke zaman kita mengenal Yerusalem ketika direbut oleh sahabat Nabi, sahabat Umar bin Khattab ya, tahun 637 Masehi kalau nggak salah. Oke, dan itu seterusnya. Tapi kita kembali ke sini. Jadi kitab ini sudah dipastikan menurut ahli-ahli Bible mereka sendiri, yang menulis kitab ini bukan Musa, bukan juga pengikut-pengikut yang pernah ketemu dengan Musa. Kalau kita di Quran, kita mengenal, kita membaca bahwa Al-Quran dibuat menjadi mushaf tidak sampai 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ya kan? Ketika pada zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nanti ketika zaman kepemimpinan sahabat Umar bin Khattab 10 tahun, kemudian dilanjutkan oleh sahabat Utsman bin Affan
baru pada zaman sahabat Utsman ini dimushafkan kembali atau dikodifikasi lagi gitu ya. Jadi Quran dikodifikasi 2 kali. Pertama zaman sahabat Abu Bakar, kedua pada zaman sahabat Utsman bin Affan. Yang ini jaraknya tadi sudah ribuan tahun ya. Dari zaman Musa sampai ke sini 1000 tahun. Nah ini pada abad ketiga sebelum Masehi, ini diterjemahkan menjadi dari bahasa dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani. Namanya kitab apa? Septuaginta. Ada kitabnya Pak. Jangan khawatir Pak. Jadi jangan dikira saya asumsi. Ini kitabnya. Namanya kitab Septuaginta. Ini diterjemahkan di abad ketiga sebelum Masehi. Oke. Jadi sebelum yang disebut dengan Nabi Isa alaihissalam diutus, ini sudah ada. Ya. Yang menerjemahkan ini siapa? Ya orang-orang Yahudi juga. Tapi ini diterjemahkan menjadi 2 tahap. Yang tadi disebut yang 5 kitab Musa diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi Yahudi. Sisanya diterjemahkan juga oleh orang-orang Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi yang sudah bisa dikatakan terpapar oleh ajaran Helenisme Yunani. Karena kan daerah situ Mesir pernah menjadi daerah kekuasaan Yunani gitu ya. Ada yang tahu Helenisme? Ada yang pernah dengar Helenisme? Dari kata Helen ya. Helen itu adalah nama daripada anak dewa Zeus. Pernah dengar dewa Zeus? Hah? Mudah-mudahan bukan lewat judi online ya Pak ya. Dewa Zeus adalah dewa yang dikenal atau disembah oleh bangsa Yunani. Dewa Zeus ini kan dikenal dengan dewa yang selamitan Pak. Anaknya banyak Pak. Anaknya bisa dari manusia. Ngelihat perempuan cantik dihamilin punya anak Perseus misalnya. Ngelihat perempuan cantik dihamili punya anak Hercules. Nah, pernah dengar Hercules ya? Hercules ini kan oleh orang Yunani dianggap sebagai setengah manusia, setengah dewa. Betul kan? Nanti di Kristen juga begitu Pak. Yesus disebut sepenuhnya manusia, sepenuhnya dewa. Jadi konsepnya ada yang mirip gitu Pak. Ada dewa yang paling tinggi, ada Tuhan yang Maha Esa, punya anak melalui perempuan manusia, manusianya dianggap sebagai setengah manusia, setengah Tuhan atau setengah dewa. Kita di Islam juga beriman kan bahwa Allah SWT menciptakan Nabi Isa alaihissalam melalui perawan suci Maryam. Tetapi kan kita tidak menyembah beliau sebagai Tuhan, ya kan? Bahkan di dalam Quran juga kita membaca semisal penciptaan Nabi Isa itu sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan dari tanah liat, Nabi Isa alaihissalam diciptakan hanya dengan kun fayakun. Itu hanya untuk menunjukkan kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan Nabi Isa alaihissalam, ya. Tapi konsep yang tadi ada Helenisme Yunani itu yang dipakai oleh Kristen. Sehingga Yesus itu dianggapnya sepenuhnya manusia juga, sepenuhnya Tuhan juga. Hampir sama dengan yang Hercules gitu. Itu yang mereka lakukan ya. Itu namanya Helenisme. Helen itu juga nama anak daripada dewa Zeus. Itu Helenisme di Yunani. Kalau di Romawi gimana? Di Romawi juga ada yang namanya Dewa Jupiter. Dewa Jupiter tidak terlalu selamitan seperti Dewa Zeus. Anaknya cuma 14. Ya. Kalau Dewa Zeus anaknya 100 gitu. Dewa Jupiter adalah dewa yang disembah di Romawi. Punya anak nanti siapa? Merkuri. Ini mirip dengan apa yang orang Kristen katakan. Bahkan ada seorang bapak gereja yang mengakui ketika kita berbicara mengenai Yesus, ya, Tuhan kami yang dilahirkan tanpa hubungan suami istri, yang disalib dan mati dan 3 hari dibangkitkan, kami menyatakan, ini kata bapak gereja nih, Justin Martyr namanya, kami menyatakan tidak ada yang baru dan tidak ada yang berbeda dengan apa yang kalian sembah dan kalian hormati, yaitu putra-putra Jupiter. Berarti kan konsepnya sama, mereka konsepnya mengadopsi gitu. Dari paganisme Romawi dan juga dari Helenisme Yunani, gitu ya. Nah, saya teruskan lagi ini. Kitab yang sudah menjadi bahasa Yunani ini beredar terus sampai ketika Yesus atau Nabi Isa alaihissalam lahir, bahkan sampai Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu diangkat, bahkan sampai abad kedua, ketiga, keempat. Abad kedua sampai keempat itu terjemahannya diresensi namanya Pak. Tahu ya diresensi ya?
dikritik maksudnya. Dikritik atau dirubah oleh bapak-bapak gereja pada zaman itu. Nanti ada bapak gereja Origen, ada bapak gereja Lucian, ada bapak gereja Hesisius yang merubah terjemahan ini sehingga bapak seolah-olah terjemahannya ini menjadi seolah-olah berbicara tentang Yesus di kitabnya orang Kristen gitu. Nah, kalau ini tadi beredar dari mulai abad ketiga sebelum Masehi sampai di abad keempat Masehi, kitabnya orang Kristen, nah ini kitab orang Kristen ya, ini juga sama. Kalau ini perjanjian barunya ini aja tipis segini, ini juga cuman perjanjian baru aja. Tapi ini ada bahasa Yunaninya nih. Nah, di sini ada bahasa Yunani, ada terjemahan bahasa Indonesia. Kitabnya orang Kristen yang disebut dengan perjanjian baru ini disusun baru pada pertengahan abad pertama sampai abad kedua. Ya. Di abad keempat, kitab yang sudah dirubah terjemahnya ini digabungkan dengan kitabnya orang Kristen yang ini. Ditempel nih. Nah, inilah kitabnya orang Kristen. Ini diterjemahkan nanti ke bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan segala macam, sampai ke bahasa Indonesia yang ini. Jadi ini adalah gabungan dari ini dan ini. Gitu. Sampai di sini paham Pak ya? Bedanya apa? Kitab yang ini sama kitab yang ini. Bedanya ini bahasa Yunani, ini bahasa Ibrani. Tapi pengertiannya atau pemahamannya sama atau berbeda. Kalau pemahaman tentang konsep ketuhanannya mungkin sama, masih sama. Penerjemahan konsep keselamatannya masih sama. Tapi karena terjemahannya sudah dirubah-rubah, yang ini menjadi seolah-olah berbicara tentang Yesus di sini. Gitu. Penulis yang ini, ketika menulis ini, itu banyak sekali mengutip dari sini. Hampir 1000 ayat di sini dikutip dari sini. Gitu. Jadi, kalau orang Kristen bilang, kitab kami diinspirasi oleh Roh Kudus, ini ada 1000 ayat yang dikutip dari sini. Jadi terinspirasi oleh Roh Kudus atau terinspirasi oleh ini gitu. Ya. Jadi yang ini disebut perjanjian lama, yang ini disebut perjanjian baru. Ini yang menjadi kitab orang Kristen. Orang Yahudi kalau dikasih kitab ini mau nggak suruh baca? Nggak mau Pak. Dibuang tempat sampah kalau orang Yahudi dikasih ini. Yang mereka jadikan pegangan orang Yahudi adalah yang ini. Nah, orang Yahudi bilang, di kitab kami, ya kitab Tanakh ini, itu nggak ada tulisan bersambung gitu, nggak ada. Ya, sudah selesai sampai di sini aja. Tapi kan sama Kristen ditambahin menjadi ini, gitu kan? Sebenarnya jadi yang menciptakan Kristen itu jadi siapa kalau begitu? Ya orang Yahudi juga sebenarnya Pak. Sebenarnya orang-orang Yahudi juga, gitu ya. Kalau menurut akademisi bisa dikatakan bahwa pendiri agama Kristen itu adalah orang yang bernama Paulus. Pernah dengar Pak Paulus? Pernah ya? Tetangga ada yang namanya Paulus Pak? Nah, Paulus ini juga sebenarnya orang Yahudi, tapi dia blasteran Pak. Ya. Bapaknya dia orang Israel, suku Benyamin, ibunya dari Yunani gitu. Nah, yang disebut sebagai orang Kristen itu adalah Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya setelah mereka tinggal di kota Antioquia. Antioquia itu sekarang di Turki Pak. Ya. Setelah mereka tinggal di situ 1 tahun lamanya, baru mereka disebut Kristen. Gitu. Ya. Jadi kalau kita baca ini kisah mengenai Yesus Kristus, itu sebenarnya nggak ada yang disebut dengan ajaran Kristen kalau cerita Yesusnya. Gitu. Bahkan Yesus di sini malah diceritakan apa? Dia sholatnya sujud kayak kita tadi pagi barusan. Ada Pak tulisan di sini. Dan dia maju dan dia sujud gitu. Kemudian di sini juga diceritakan Yesus tidak pernah makan babi. Kita juga nggak makan babi ya Pak. Yesus diceritakan dia juga puasa. Kita juga puasa. Kalau di sini diceritakan Yesus puasa 40 hari, kita puasa Ramadan 30 hari. Bolehlah tambah Syawal ya 6 hari. Udah 36, dekat lah gitu. Diceritakan juga Yesus disunat. Kita juga laki-lakinya disunat. Kok mirip ya? Kok mirip Pak? Berarti kalau gitu kita ngikut sunah Yesus dong Pak di sini Pak. Jadi artinya apa? Kalau begitu berarti Yesus Muslim. Karena kita Muslim yang mengikuti apa yang dikerjakan cerita Yesus di sini. Nanti diceritakan juga Yesus kan di sini kan disebutkan disalib, ya kan?
Kalau kita membaca Quran, Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib. Di sini Yesus diceritakan disalib, setelah disalib diturunkan, dikafanin Pak mayatnya. Lah umat beragama apa yang mayatnya dikafanin? Lah kan kita juga gitu ya. Nah jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, kita pelajarin yang disebut dengan kisah tentang Yesus di sini serta ajaran-ajarannya, itu sebenarnya bukan ajaran Kristen. Bukan ajaran Kristen sebenarnya. Malah Yesus di sini mengajarkan tauhid sebenarnya. Ayat-ayatnya ada. Syahadatnya pun ada. Wow. Yesus di sini bersyahadat, Pak. Di Yohanes 17 ayat 3 dikatakan bahwa inilah hidup yang kekal, untuk mengenal Engkau, Allah, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, Bapa, adalah satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus Kristus yang Kau utus. Coba terjemahin ke bahasa Arab. La ilaha illallah, Isa Rasulullah kan? Gitu. Jadi itu juga ada syahadatnya. Bahkan Yesus juga mengajarkan apa? Kalau kalian, artinya Bani Israel, tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak masuk kerajaan sorga. Itu ajaran Yesus. Juga Yesus ditanya sama orang-orang Farisi, hukum apa yang terutama? Yesus bilang, hukum yang terutama itu adalah Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Wah, ini dalam bahasa Ibrani, Pak. Yang saya hafal cuma itu aja, Pak, soalnya. Ya, artinya apa? Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu artinya gitu. Terjemahin ke dalam bahasa Arab ya sama, la ilaha illallah. Ajaran Yesus yang di sini, gitu ya. Nanti juga ada ajaran bahwa Yesus mengatakan kepada Bani Israel begini, kalian harus mengikuti ajaran orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu adalah sebuah kelompok Yahudi yang dianggap mereka yang mengikuti ajaran Taurat, gitu, ya. Ada 4 kelompok di dalam zaman itu orang Yahudi. Kelompok Farisi, kelompok Saduki, kelompok Eseni, dan kelompok Zelot. Sebenarnya ada satu lagi, kelompok Samaritan, tapi ini kecil sekali. Tapi masih ada sampai sekarang. Ya. Nah, dari kelompok ini, kelompok Farisi itu adalah kelompok yang dianggap mengajarkan Taurat. Makanya Yesus bilang kepada umat Israel, kamu harus mengikuti ajaran orang-orang Farisi. Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran Kristen. Ajaran Farisi adalah ajaran apa? Ajaran Taurat, gitu, yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, Yesus di dalam Bible-nya orang Kristen tidak mengajarkan Kristen, tapi sebenarnya mengajarkan Islam, karena dia mengajarkan tauhid, ya, sama dengan kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Kristennya dari mana? Nah, dari Paulus. Paulus di sini yang mengajarkan ada dosa waris, gitu, Pak. Kita ada nggak, Pak, Islam dosa waris, Pak? Nggak ada ya. Setiap manusia kan bertanggung jawab nih atas dosa masing-masing kan, Pak. Setiap amalan kita yang kita pertanggungjawabkan nanti kan. Kalau kita berdosa, kita masih dikasih kesempatan bertobat nih ketika masih hidup nih kan. Ketika kita bertobat, kita menyesali perbuatan kita tidak mengulangi perbuatan kita, insya Allah kita diampuni. Gitu kan? Yesus juga di sini ajarannya sama. Berarti Yesus Muslim nggak kalau begitu, Pak? Muslim. Karena dia menyerahkan segala urusannya kepada yang mengutus dia, sama dengan di Islam. Nah, yang di sini sama nggak dengan ajaran Yesus? Sama ternyata. Sama juga dengan ajaran kita di Islam. Di sini ada ayat begini, Pak. Karena itu, bertobat lebih baik daripada mempersembahkan hewan kurban. Basuhlah, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, mata Tuhan maksudnya. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang-orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Bukan cari janda, Pak, maksudnya, Pak. Baiklah, marilah kita berperkara, katanya firman Tuhan, gitu, ya. Jikalau dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Berarti gimana? Kalau ada kata-kata begitu, perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia? Nggak perlu, gitu ya. Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi, selain daripada konsep ketuhanannya tauhid,
mereka konsep keselamatannya juga hanya perlu apa? Bertobat, gitu Pak. Sama nggak Pak dengan kita Pak? Sama. Kita juga bertauhid, insya Allah kita bertobat, kita selamat, ya kan? Tetapi ketika masuk ke dalam kitabnya orang Kristen ini, kalau tadi ajaran Yesus tidak ada ajaran Kristen, tapi ketika mulai masuk ke dalam surat-surat Paulus, nah ini baru ajaran Kristen yang sesungguhnya gitu Pak. Paulus mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan Yesus di dalam 4 kitab di sini. Ya. Paulus di sini mengajarkan ada dosa waris gitu. Wih, warisan kok dosa Pak? Warisan mah harta, rumah, tanah gitu ya, sawah gitu. Ini warisan dosa gitu katanya. Jadi Paulus bilang bahwa dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu telah menjalar kepada setiap manusia yang lahir. Jadi setiap bayi yang lahir sudah bawa dosa waris Pak. Nah kalau bayi 3 hari meninggal, gimana? Kira-kira masuk mana Pak? Kira-kira gitu aja. Nah ini sih hanya pertanyaan ya ini ya. Jadi ada konsep seperti itu. Makanya karena manusia punya dosa waris, akhirnya harus ada yang menyelamatkan gitu. Siapa yang menyelamatkan? Ya Tuhan itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara menjelma menjadi Yesus. Mereka sebutnya inkarnasi gitu Pak, ya, bukan reinkarnasi tapi inkarnasi. Jadi Tuhan yang Maha Esa ini bisa berinkarnasi menjadi manusia yaitu Yesus. Ini pemahaman mereka, ini akidah mereka. Makanya Yesus disebut punya sifat ilahi gitu. Ya, nanti mereka melalui konsili-konsili mereka menetapkan akidah mereka sehingga sampai menuhankan Yesus atau Nabi Isa. Izin minum dulu Pak ya, udah mulai kering nih Pak. Kita sampai jam berapa? Ya, sebentar, saya jelaskan dulu konsili ya Pak ya, supaya Bapak paham nih. Dari mana akidah mereka berasal dan bagaimana akidah mereka terbentuk, gitu Pak ya. Pertama, dengan segala macam intrik lah. Banyaknya ajaran pada saat itu dari 3 abad pertama ya, abad pertama, kedua, ketiga, banyak sekali ajaran-ajaran yang berbeda-beda. Akhirnya arus utamanya mereka, arus utama itu maksudnya adalah orang-orang Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus, yang akhirnya digandeng oleh pemerintahan Kaisar Romawi. Digandeng Pak, jadi bukan di sini aja Pak yang gandeng agama ya Pak ya. Zaman dulu sudah ada yang menggandeng agama untuk mempertahankan posisinya atau tahtanya gitu Pak. Kalau zaman sekarang kita pakai pemilu, zaman dulu kan kaisar gampang sekali berpindah tangan gitu tahtanya gitu kan. Makanya mereka ada seorang kaisar namanya Kaisar Konstantin yang menggandeng orang-orang Kristen awal yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, mereka bikin konsili Pak namanya. Konsili pertama. Konsili tahu nggak Pak? Muktamar. Tahu ya, muktamar. Nah, konsili pertama diadakan tahun 325 Masehi yang akhirnya membuat keputusan bahwa yang disebut dengan Yesus itu mempunyai hakikat yang sama dengan Tuhan. Makanya Yesus dianggap sebagai Tuhan. Tahun 325 Masehi. Tahun 381 Masehi bikin lagi konsili di Konstantinopel ya. Konstantinopel itu berarti di Turki. Tahun 381 Masehi menetapkan bahwa ada Roh Kudus yang juga Tuhan gitu. Jadi ada Bapa, ada Putra, Yesus, ada Roh Kudus gitu. Barulah yang 381 ini konsep trinitasnya final gitu. Baru 381. Kemudian 431 di Efesus bikin konsili lagi. Menetapkan bahwa Bunda Maria itu adalah Theotokos, Bunda pengantar Tuhan ke bumi gitu. Perlu diantar gitu Pak. Nah. Kemudian tahun 451 Masehi di Kalsedon bikin konsili lagi. Menetapkan bahwa Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah, ini yang tadi konsepnya sama dengan yang Hercules nih, di Kalsedon nih Pak. Habis itu konsili lagi, tahun 553 di Konstantinopel. Disebut konsili Konstantinopel yang kedua. Ya. Ini menetapkan bahwa bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus yang di konsili Kalsedon ini tanpa meninggalkan Kristusnya. Puyeng nggak Pak? Saya juga puyeng Pak. Berikutnya, bikin konsili lagi. Konsili Konstantinopel ketiga.
tahun 681 Masehi, menetapkan Yesus punya satu kehendak apa dua kehendak gitu. Tuhan dicari punya satu kehendak apa dua kehendak gitu. Baru ada lagi konsili Nisea kedua tahun 787 Masehi, menetapkan bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Nah, jadi mereka butuh 7 konsili untuk membentuk dan meneguhkan akidah mereka. Ya, ini adalah konsili utama yang berhubungan dengan teologi mereka atau akidah mereka. Konsili-konsili berikutnya banyak sekali dibuat, tapi banyak mengurusi tentang manajemen gereja, tentang bagaimana mungkin dia menganggap pemimpin gereja yang ini sesat atau bukan gitu. Jadi kalau di sini di Indonesia di Islam ada yang membid'ahkan sesamanya gitu. Zaman dulu Pak, kalau di Kristen mereka menyebut yang lain yang tidak sama kelompoknya, mereka sebut bidat gitu Pak. Bidat, sebutnya bidat ya, bukan bid'ah, bidat atau sesat gitulah. Jadi 7 konsili itu yang membentuk teologinya kelompok Trinitarian yang kita kenal sekarang ya. Trinitarian itu ada Ortodok, Katolik, Protestan, di bawahnya Protestan banyak sekali cabangnya. Ada Anglikan, ada Lutheran, ada Calvinis, ada Metodis, ada Baptis, macam-macam, begitu banyak. Total sekarang kelompok mereka atau denominasi mereka, total sekarang mungkin kurang lebih hampir atau baru 60.000 golongan gitu. Baru Pak. Kan belum 100.000 kan? Nah, itulah gambaran daripada agama kekristenan yang mana konsep kitabnya, ini ternyata yang tadi saya jelaskan ya, ada konsep yang diambil dari Yahudi, tapi sudah dirubah-rubah, digabungkan dengan kitab mereka sendiri, jadi seolah-olah kitab ini adalah kitab Kristen, seolah-olah. Tapi sebenarnya yang ini berasal dari kitabnya Yahudi yang ini. Nah, perbedaan utamanya adalah yang di Yahudi ini konsep ketuhanannya tauhid, tapi ketika masuk ke dalam konsep Kristen, ini konsep ketuhanannya boleh dikatakan mengadopsi sistem atau kepercayaan paganisme Romawi dan Helenisme Yunani. Ya, yang tadi saya katakan ada dewa Zeus dan segala macam. Juga konsep keselamatannya juga beda. Kalau di sini hanya perlu bertobat, insya Allah selamat. Yang di sini kalau tidak percaya Yesus yang disalib di atas kayu salib itu, yang disalib di atas kayu salib, yang sudah mati untuk menebus dosa manusia, mereka tidak akan selamat. Jadi mereka harus percaya dengan Yesus yang disalib, gitu ya. Konsep keselamatannya berbeda. Satu lagi terakhir, yang berbeda dari Yahudi dan Kristen, yaitu yang disebut dengan konsep Mesias. Mesias itu adalah kata lain daripada Al-Masih. Isa Al-Masih dalam bahasa Yunaninya Yesua Hamasiah. Hamasiah, H itu adalah definite artikel atau sang atau the gitu bahasa Inggrisnya. Jadi sama, Mesias dengan Al-Masih itu sama, cuman konsepnya berbeda. Kalau kita mengenal Nabi Isa alaihissalam mempunyai gelar Al-Masih karena dia diberikan kekuatan atau mukjizat untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membangkitkan orang mati, itu dengan cara mengusap gitu. Kalau di Ibrani atau bangsa Yahudi, kata Mesias itu artinya diurapi Pak. Diurapi itu artinya dibaluri dengan minyak gitulah. Ya. Yang dibaluri dengan minyak itu bisa nabi, bisa raja, bisa juga apa? Imam. Ya, mereka punya imam juga dari keturunan suku Lewi. Nah, konsep Mesias yang ada di sini dengan konsep Mesias yang orang Kristen sematkan kepada Yesus itu yang berbeda. Bedanya di mana? Kalau orang Yahudi bilang Mesias itu nanti akan datang ketika di dunia ini sudah nggak ada perang, di bumi udah nggak ada perang. Nanti akan ada sebuah masa yang disebut dengan masa damai, yang mana manusia tidak akan mengangkat senjata. Baru Mesias itu datang. Mesias itu datang sebagai rajanya orang bangsa Israel, gitu ya. Nah, raja yang nanti bakal datang itu, menurut ini, itu benar-benar manusia. Bukan Tuhan sendiri yang turun jadi manusia gitu, bukan. Kalau Kristen kan bilang Yesus Mesias, Tuhan sendiri yang turun jadi manusia. Kalau Yahudi bilang bukan, itu benar-benar manusia, lahir dari hubungan badan suami istri, dan dia harus apa? Keturunan Raja Daud gitu. Ya, Raja Daud atau kita kenal Nabi Daud alaihissalam.
melalui jalur anaknya yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam atau Nabi atau Raja Salomo yang mereka kenal di sini. Ya. Nah, sedangkan Yesus di sini diceritakan lahir dari perawan suci Maria, diceritakan punya ayah bernama Yusuf atau suaminya Maria bernama Yusuf. Kalau di Islam kita nggak kenal Maryam punya suami kan? Di sini Maria diceritakan punya suami nama Yusuf. Yusuf ini yang keturunan Daud melalui Raja Sulaiman. Tetapi kan Yesus bukan anak kandungnya Yusuf gitu. Nah, kalau bukan anak kandung Yusuf, orang Yahudi bilang, mohon maaf gitu, nggak bisa terima. Bukan Mesias yang dijanjikan di sini. Gitu. Orang Yahudi juga bilang bahwa Mesias yang akan datang itu nanti dia akan datang ketika seluruh bumi orang sudah mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Yesus datang, masih ada orang yang belum kenal Tuhan Yang Maha Esa kan? Suku-suku pedalaman juga sampai sekarang juga masih ada gitu kan? Juga waktu Yesus datang atau Yesus lahir masih ada perang. Tadi kan sini bilang sudah nggak ada perang gitu Mesias datang, ya kan? Yang terakhir orang Yahudi bilang Mesias yang akan datang itu dia datang cukup sekali datang sebagai bangsa Israel gitu. Bukan orang yang datang menyelesaikan misi terus pergi terus datang lagi gitu, bukan begitu. Nah Yesus di sini diceritakan dia sudah mati di salib. Bangkit hari ketiga, sudah diangkat, nanti akan datang lagi. Katanya menjadi hakim yang adil gitu. Kita umat Islam juga mayoritas kita beriman bahwa Nabi Isa alaihissalam juga akan datang lagi gitu kan. Tetapi datang untuk membunuh Dajjal, mematahkan salib dan membunuh babi. Tapi yang kalau pertama ini mungkin artinya harfiah, arti yang kedua dan ketiga ini adalah arti yang majasi atau kiasan gitulah ya. Mematahkan salib dan membunuh babi, urusannya kalau bukan Kristen apalagi gitu kan. Berarti ini bisa diartikan apa? Membantah fitnah Kristen yang menuhankan Nabi Isa alaihissalam. Gitu ya. Nah, jadi kira-kira begitu. Saya kalau baru datang ke masjid yang baru saya berikan ceramah, biasanya saya berikan pengenalan ini dulu. Gitu ya. Pengenalan ini yang menurut saya penting, supaya Bapak Ibu paham bagaimana isi kitab mereka. Saya belum beritahukan yang isinya kontradiksi atau ayat tidak asli dan sebagainya. Itu nanti kalau misalnya Bapak Ibu berminat untuk belajar lagi, undang lagi, baru saya bukain ya. Tapi yang pertama ini, saya hanya ingin mengenalkan dari mana kitabnya orang Kristen berasal dan ada masalah apa di dalam kitab ini. Karena ada masalah konsep ketuhanan yang berbeda, ini yang harus kita pahami. Jadi ketika ada orang Kristen yang datang ke rumah Bapak Ibu mengajak mereka masuk agama mereka, kita sudah tahu nih bahwa akidah mereka beda dengan akidah kita. Walaupun di dalam kitab mereka ditulis di sini Isa Al-Masih, kelahiran Isa Al-Masih, tapi di sini Isa Al-Masihnya dijadikan Tuhan oleh mereka. Itu yang menjadikan kita harus waspada gitu ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan di sini. Saya buka sesi tanya jawab. Mohon maaf mungkin tidak bisa terlalu lama. Jam 7 saya harus jalan dari sini ya. Insya Allah. Silahkan kalau ada yang mau tanya. Yang tanya dapat hadiah nih katanya. Masya Allah nih. Bapak udah angkat tangan duluan nih. Silahkan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan saya mengatakan bahwa kelompok Kristen itu ada 3, Pak. Trinitarian yang percaya Trinitas, Unitarian yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, yang oneness. Bapa itu Yesus, Yesus itu Bapa. Sepengetahuan saya, Pak ya, sepengetahuan saya, Pendeta Yakub Sulistyo tuh ikut yang Trinitarian, Pak. Ini yang ini, Trinitarian. Jadi dia tetap mengikuti doktrin Trinitas. Tapi dia mengkritisi LAI yang menerbitkan ini, Pak. Yang menggunakan kata Allah di sini. Jadi menurut Pak Pendeta Yakub Sulistyo, seharusnya LAI tidak boleh menggunakan kata Allah. Karena Pendeta Yakub Sulistyo tahu nama Tuhan dalam bahasa Arab atau nama Tuhannya umat Islam itu Allah, gitu. Tidak boleh dipakai di sini supaya tidak bersinggungan. Tapi ternyata saya juga dan teman-teman yang lain mempelajari juga, Pak. Bahkan saya menemukan sebuah dokumen yang berasal dari Belanda yang diterbitkan atau ditulis kira-kira di abad awal ke-20, ya, tahun 1930-an, di mana di situ ada memang semacam strategi untuk menggunakan sesuatu yang paling krusial dari sebuah umat, gitu. Itu apa? Kalau dari umat Islam, yaitu kata Allah itu, Pak, yang dimasukkan ke dalam Bible. Jadi orang-orang Belanda, misionaris-misionaris Belanda zaman dulu sudah memikirkan itu, Pak, bagaimana menarik orang Islam ke Kristen. Ada pepatah mereka yang mengatakan begini, Pak. Untuk menebang sebuah pohon yang besar ini, kita harus menggunakan kapak yang gagang kapaknya berasal dari pohon itu. Paham, Pak ya maksudnya? Nah, untuk itulah digunakan kata Allah itu masuk ke dalam kitab mereka. Nah, kalau Bapak tadi sebut Yahweh, orang Yahudi mau nggak, Pak, nyebut Yahweh, Pak? Hah? Nggak mau, Pak. Mereka mengenal nama Tuhan, ya, yang mereka kenal itu ada 7, Pak. Ada El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod, He, Vav, He, dan Zebaot. Nah, dari antara 7 ini, yang dianggap paling sakral itu yang tadi yang nomor 6, Pak. Yang Yod, He, Vav, He. Ya. Yod, He, Vav, He ini 4 huruf. Dalam bahasa Latinnya disebut tetragrammaton, Pak. 4 huruf paling suci gitulah. 4 huruf yang Yod, He, Vav, He ini orang Yahudi nggak mau baca, nggak mau sebutin, nggak mau lafasin, Pak. Nggak mau, nggak berani, Pak. Ya, yang boleh melafazkan hanya imam besar mereka, jabatannya yang disebut dengan Kohen Gadol, imam besar gitu ya. Yang mana dia melafazkan hanya ketika pada hari suci perayaan mereka 1 tahun sekali, dan yang tahu menyebutkan caranya bagaimana cuma imam besar. Kalau yang di bawah-bawahnya mah nggak berani sebutin, Pak. Dari mana kata Yahweh itu? Kata Yahweh itu yang menciptakan orang Kristen, Pak. Nah, yang menciptakan kata Yahweh itu orang Kristen yang mencoba memberi vokal pada 4 huruf mati tadi. Yod, He, Vav, He diberi vokal. Yang menulis atau menciptakan adalah orang Kristen bernama Jean Brardus namanya. Ditulis di bukunya dia, judulnya The Chronographia, diterbitkan di Prancis tahun 1567. Itu pertama kali ada kata Yahweh. Orang Yahudi suruh sebut Yahweh nggak mau, gitu, ya. Gitu kira-kira, Pak ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Nah, ini hadiahnya. Alhamdulillah, Pak. Dari BWA Al-Quran Anul Karim. Langsung, Pak. Ini mohon maaf. Alhamdulillah ya. Masih, Pak. Nanti, Pak. Silakan yang lain. Alhamdulillah. Nggak ada yang nanya? Wah, sudah pada jago-jago semua ya kristologi ini. Silakan apa? Dalam keyakinan
Benar sekali yang tadi Pak Haji katakan bahwa pada zaman itu di Saudi mungkin belum ada kertas. Tetapi yang saya baca, kertas sudah ditemukan manusia di Tiongkok, Pak. Di Tiongkok sudah ada kertas, tapi mungkin bentuknya atau bahannya mungkin tidak sama yang kita kenal sekarang. Yang kitab-kitab yang ada sebelum Masehi, itu juga mereka tulis juga dalam media-media yang masih primitif, kulit binatang, atau mungkin juga pelepah pohon, atau juga mungkin tulang binatang, atau juga ya seperti itu. Tapi dalam arti begini Pak, yang mereka tuliskan itu adalah memang kitab-kitab yang bisa dikatakan sudah berupa gulungan-gulungan gitu Pak, scroll gitu Pak. Jadi kita mengenal di sini ada Bapak mungkin pernah mendengar Uzair Pak ya, Uzair. Kalau kita baca di Quran surat At-Taubah ayat 30, ya kan kaum Yahudi menyebutkan Uzair putra Allah. Uzair di kitab ini ada Pak namanya Pak, disebut dengan nama Ezra. Ya, Ezra ini yang dianggap dia yang menyusun ini di abad kelima sebelum Masehi gitu. Jadi saya tidak tahu persis bentuknya kertasnya seperti apa, tapi yang jelas tidak seperti ini. Tapi yang jelas pada saat itu umat Yahudi sudah punya yang namanya scroll Pak, atau gulungan-gulungan. Jadi gulungan-gulungan itu ya kalau disebutkan itu apa ya istilahnya ya, parkiamen gitu. Medianya itu Pak, parkiamen. Jadi dia masih bisa digulung gitu Pak. Jadi kalau dia baca bagian ini, nanti kalau mau pindah digulung begini gitu. Ya, jadi kadang-kadang mereka mempunyai tempat sendiri, gulungan itu bisa dibuka, mereka baca. Nanti kalau mereka mau pindah ke bagian selanjutnya, yang ini digulung, yang ini digulung. Jadi berpindah halaman gitu Pak. Ya, itu yang disebut dengan gulungan-gulungan. Nah, kalau kita mengimani bahwa kita jelas mengimani keempat kitab yang tadi Pak Haji sebutkan, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tetapi tadi saya menyatakan bahwa yang Taurat, Zabur, Injil ini yang disebutkan adalah wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi dan Rasulnya untuk Bani tertentu, ya Bani Israel, pada zaman itu saja. Nah, kalau kita ini yang sudah disusun di 5 abad sebelum Masehi, ini kita tidak bisa sebut bahwa inilah Taurat Zabur yang dimaksud Quran. Tadi saya sudah sebutkan alasannya. Kalau kita mau teliti lebih dalam lagi, ada kajiannya Pak. Ayat-ayat mana yang membuktikan bahwa ini pasti bukan Nabi Musa yang menulis gitu. Karena apa? Karena di dalam kitab-kitab mereka ini yang disebut dengan 5 kitab Musa tadi, banyak nama-nama orang, nama-nama tempat, dan kejadian-kejadian yang adanya atau dikenal ratusan tahun setelah Nabi Musa wafat. Kok bisa masuk dalam kitab sebut Taurat gitu? Jadi tidak mungkin itu Nabi Musa yang menulis gitu. Pasti orang-orang yang jauh sesudahnya. Begitu ya Pak Haji ya, kurang lebih ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Silakan yang lain. Oh iya nih. Ya, sebentar. Ini adanya Pak Haji. Masya Allah. Biar situ aja Pak. Ya, Alhamdulillah. Persembahan dari BWA. Masih? Boleh silakan. 1-2 pertanyaan lagi. Oh ya, mic-nya. Tolong.
Ya, jadi yang disebut dengan dosa waris itu adalah yang tadi saya jelaskan, itu ajaran yang diajarkan oleh Paulus. Ya. Paulus itu yang mengajarkan adanya dosa waris. Ajaran Paulus bagaimana? Karena manusia sudah berdosa, sehingga manusia tidak bisa bersatu kembali dengan Allah, tulisannya gitu Pak ya. Untuk itulah Allah harus turun sendiri, inkarnasi menjadi Yesus, untuk mati di atas kayu salib menebus dosa manusia. Ya, itu ajarannya Paulus. Tapi kalau kita bandingkan dengan kitabnya Yahudi, ada ayat yang berbunyi begini Pak. Seorang anak tidak bisa menanggung dosa ayahnya. Seorang ayah tidak bisa menanggung dosa anaknya. Yang berdosa itu yang mati. Ya, ini yang di dalam bahasa kitabnya Yahudi. Walaupun sudah diterjemahkan ke bahasa Yunani, isinya kurang lebih sama Pak. Sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, isinya kurang lebih sama. Saya bacakan Pak di sini Pak ya. Ini ada di Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ini ajarannya di sini. Ada lagi Pak nanti di Yeskiel 18 ayat 20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jelas Pak sebenarnya. Sama di Islam juga begini. Tidak bisa menanggung dosa orang lain gitu. Tapi ketika masuk ke dalam yang kitab yang Kristen ini, yang perjanjian baru, berubah gitu Pak. Paulus mengajarkan kalau tidak percaya kepada Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, kalian tidak akan selamat. Gitu. Nah, mungkin yang menjadi titik tolak begini Pak. Yang namanya Paulus ini, walaupun dia orang Yahudi blasteran, tapi dia mengatakan hal-hal seperti itu tuh kepada orang yang non-Yahudi. Artinya orang-orang Romawi gitu Pak. Kalau kepada orang-orang Yahudi, dia bilang apa? Kalian orang Yahudi ya tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Tetap gitu. Yang sunat ya sunat, yang nggak boleh makan babi, yang nggak boleh makan babi gitu. Tapi kepada orang non-Yahudi, Paulus bilang, kalian tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Jadi kalian nggak perlu sunat. Bahkan kalau kalian sunat, matinya Yesus di atas kayu salib malah nggak ada gunanya, kata Paulus gitu. Nah, pahamnya seperti itu. Jadi audiensnya beda Pak. Gitu. Paulus khusus audiensnya untuk orang-orang non-Yahudi. Kalau untuk orang yang Yahudi, ya tetap harus hidup di bawah hukum Taurat. Yang non-Yahudi, Paulus bilang tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Gitu. Jadi dia bilang semua makanan halal. Di Kristen, di gereja diterjemahkan menjadi babi juga boleh dimakan. Gitu. Padahal di sini nggak boleh, haram Pak. Di sini haram babi. Di Imamat 11 ayat 7. Untuk orang non-Yahudi, Paulus bilang kalian tidak harus hidup di bawah hukum Taurat. Nggak perlu sunat gitu. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa ajaran Paulus itulah yang disebut atau dianggap sebagai ajaran Kristen. Kalau membaca cerita Yesus di sini, Yesus sunat, Yesus nggak makan babi, Yesus puasa, Yesus sholatnya sujud, terus mati dikafanin. Lah kita semua yang melakukan itu Pak, ya kan? Berarti kan Yesus Muslim kalau begitu. Alhamdulillah itu Pak ya. Silakan. Nah ini hadiahnya Pak. Ya kan? Ya masih. Ya. Silakan. Saya mau nanya ini Ustaz, kan dia sebenarnya tahu Batu menyebarkan dengan apa sih lain agama itu ibaratnya dia sebenarnya tahu ibaratnya agama di non Muslim ini menyebarkan agama dilarang gitu kan, tapi dia memaksakan diri untuk menyebarkan agama dia gitu. Sebenarnya dia tahu ibaratnya itu kelemahan dari umat Islam ialah kemiskinan. Jadi dengan begitu dia menyebarkan itu dengan itu nanti dengan sembako dengan itu.
yang saya tanyakan langkah-langkah Ustadz gitu, ibaratnya bagaimana cara untuk ibaratnya membentengi umat Islam dari kemiskinan yang ibaratnya kemiskinan yang ada ini gitu. Dan satu lagi Ustadz, yang saya dengar ibaratnya katanya itu pelajaran di pendidikan di sekolah-sekolahan agama itu ingin dihilangkan gitu. Itu saya mau tanya itu langkah-langkah Ustadz gimana Ustadz untuk ibaratnya untuk membentengi umat Islam dari hal-hal yang tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanya langkah saya bingung jawabnya. Saya nggak bakal bisa sendiri gitu. Bahkan di yayasan kita sendiri pun juga nggak akan bisa sendiri. Jadi itu harus tanggung jawab kita bersama, ya Pak ya. Kalau namanya di pendidikan, urusannya berarti sudah sama pemerintah. Karena pemerintah yang mengeluarkan sistem pendidikan nasional, gitu kan. Nah, di dalam melahirkan sistem pendidikan nasional itu, tentu saja dibutuhkan wakil-wakil rakyat kan untuk merumuskan, gitu kan. Nah, jadi kalau menanyakan tentang bagaimana menentaskan kemiskinan, waduh, kalau tanya saya begini gitu. Kalau nanya yayasan juga yayasan begini. Nah, itu adalah tanggung jawab pemerintah. Bagaimana untuk mengentaskan kemiskinan. Tetapi yang bisa kami lakukan tadi adalah untuk membentengi akidah umat Islam, ya salah satunya dengan cara seperti ini. Dengan cara dengan cara kajian-kajian kristologi, memberitahukan kepada mereka. Kita berikan kajian yang sama di pesantren-pesantren gitu ya, supaya mereka tidak mudah dimurtadkan. Juga kami kasih tahu bahwa kalau ada orang yang mengajarkan seperti itu, udah jangan pakai gagang sapu, anterin aja ke polsek gitu misalnya. Ya nggak usah capek-capek jadinya, anterin ke polsek, udah melanggar ini sebutin aja, catat aja keputusan bersama Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79, udah jelas itu. Keputusan bersama itu dulu juga diprotes sama kalangan mereka. Mereka nggak mau mengikuti itu gitu. Nah, jadi memang gini. Kalau tadi Bapak bilang ada ekonomi, ada pendidikan. Ini baru salah dua, Pak. Baru salah dua dari sekian banyak bidang yang mereka targetkan. Tidak cuma ini, gitu ya. Saya punya daftar ini, Pak. Apa saja yang mereka rencanakan untuk masuk menjadi menjadikan Indonesia 50% Kristen. Dan ini sudah ditulis dari tahun 88. Bayangin. 20 tahun lebih, 25 tahun yang lebih. Ini sudah dicanangkan, Pak. Ini sudah menjadi rencana jangka panjang mereka untuk menjadikan Indonesia 50% Kristen. Programnya. Jadi nggak cuma lewat pendidikan. Pendidikan baru salah satu, Pak. Ekonomi juga baru salah satu. Yang lain banyak. Apa aja? Hukum, undang-undang, pemerintahan, militer juga. Militer loh Pak, jadi militer ini menjadi sasaran mereka. Bagaimana caranya? Banyak orang Kristen di dalam militer. Jadi ABRI-nya seolah-olah sama mereka ingin mereka kuasai gitu Pak. Belum lagi nanti media. Ya kan, media itu kan hal yang paling penting gitu buat propaganda. Itu. Ya, kita semua kalau nggak ngerti yang begini-ginian, nanti giliran kedatangan tamu-tamu itu yaitu. Ya, kita umat Islam sudah diajarkan nggak boleh bersuudzon namanya. Apalagi kita diajarkan memuliakan tamu kan. Ada tamu datang ya silakan masuk, kasih minuman, disuguhin makanan. Nggak tahu ngasih brosur buat ngajak ke agama mereka. Gimana dong Pak? Nah, ya jadi ya kita harus bagaimana? Harus tegas lah paling nggak. Bukan berarti kita membenci mereka enggak, bukan berarti kita mau menzolimi mereka enggak. Kan kita juga diperintahkan untuk adil terhadap orang yang tidak memerangi kita. Tapi kepada orang yang mau menggerogoti kita, ya kita harus tegas kepada mereka. Gitu Pak, ya. Dari pendidikan juga itu penting. Bahkan, ini dulu saya pernah dengar juga, ada kurikulum yang mungkin, saya nggak tahu ya apakah disisipkan atau tidak ya. Ada di dalam kurikulum pelajaran sekolah, ada pertanyaan begini Pak. Yang membawa agama Yahudi itu Nabi Musa. Betul apa salah gitu? Kalau muridnya jawab betul, centang betul. Kalau bilang bukan salah, ya disalahkan. Jadi dianggapnya Nabi Musa itu yang membawa agama Yahudi, Pak. Yang membawa agama Nasrani adalah Nabi Isa. Gitu. Betul nggak, Pak? Harus jawab betul. Kalau dijawab salah, dicoret sama gurunya. Jadi seolah-olah Nabi Isa itu yang membawa agama Nasrani gitu. Lah, menurut kita orang Islam, apa betul Nabi Musa dan Nabi Isa yang membawa agama Yahudi dan agama Nasrani? Kan tidak, gitu ya.
Nah, yang seperti itu yang coba disisipkan ke dalam sistem pendidikan nasional, Pak. Itu ada, program itu ada, Pak. Kita tahu semua itu di negara, di daerah mana, upayanya mereka bagaimana, modusnya seperti apa, taktiknya seperti apa, ada bukunya, Pak. Saya juga kerjasama dengan MUI, saya juga kerjasama dengan Dewan Dakwah. Hal-hal seperti itu memang kita perlu ketahui gitu ya. Nah, jadi yang kita bisa lakukan ya, kalau kita sendiri dalam satu yayasan atau kita dalam istilahnya beberapa yayasan pun untuk mengentaskan kemiskinan seluruh penduduk Indonesia ya nggak mungkin bisa. Itu adalah tanggung jawab pemerintah kita bersama-sama dengan kita. Nah, untuk pendidikan juga begitu. Kita harus berjuang di mana? Dimanapun. Di hukum kita berjuang, di wakil pemerintahan kita berjuang, di ekonomi kita juga harus berjuang, di pendidikan kita juga harus berjuang, di segala tempat, Pak. Itu yang diincar oleh mereka dengan target-target tertentu. Kita di sini, saya di sini bisa bacakan, Pak, targetnya apa aja gitu. Cuman kayaknya kurang elok nih kalau saya baca di sini. Nanti aja, Pak, di belakang layar, Pak. Ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan, Pak. Ya. Ini, Pak, silakan. Waduh, hadiahnya tinggal satu. Yang ibu-ibu belum pernah bertanya tuh. Gimana dong? Nyusul ya? Iya, waktunya. Silakan, ini mungkin bisa di... Nah, tolong. Ya, sama-sama. Barakallahu fikum. Mungkin saya rasa cukup sampai di sini ya. Saya jam 7 izin mau ke tempat lain. Jadi saya berdoa mudah-mudahan kita semua menjadi golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan kita juga berdoa mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak lupa juga kita berdoa supaya kita semua dihindarkan daripada api neraka ya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.